Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam payung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada subuh yang indah ini, marilah kita kaji tentang payung Allah, perlindungan Allah. Diceritakan banyak hadis tentang orang-orang yang mendapat perlindungan atau orang-orang yang mendapatkan payung Allah di alam barzah, di alam dinding, di alam penantian, di alam keterpisahan antara hamba dan Tuhannya, di alam kematian. Jadi alam kematian, alam barzah yang disebut-sebut banyak orang itu bukan hayalan besok setelah matinya badan. Akan tetapi alam barzah yang dikatakan Allah itu yaitu ketika mata hati manusianya mati, hatinya keras melebihi kerasnya batu, itulah kematian itu, itulah alam barzah itu, itulah alam siksa dan alam azab itu bagi manusia yang masih terdinding hatinya kepada Tuhannya. Jadi yang diceritakan banyak orang itu adalah hayalannya, bayangannya, aslinya yang ada di dalam dirinya. Karena semua yang ada di luar diri kita itu semuanya bayangan kita. Contoh, kita melihat gunung itu bayangan kita. Kita melihat langit itu bayangan kita. Kita melihat matahari itu bayangan kita. Kita melihat bintang gemintang itu bayangan kita. Kita melihat bulan itu bayangan kita. Dan melihat apapun yang ada di dunia ini dan yang kita saksikan, semuanya itu hanyalah bayangan kita. Bukan yang sesungguhnya, bukan langit yang sesungguhnya, bukan bumi yang sesungguhnya, bukan matahari, bintang, bulan yang sesungguhnya, bukan tumbuh-tumbuhan, hutan, lautan, gunung yang sesungguhnya. Semua hanyalah bayangan-bayangan palsu. Kenapa dikatakan semuanya hanyalah bayangan-bayangan palsu? Coba kita hayati, bila tak ada kita, bila tak ada Abdul Halim, bila tak ada diri Anda, apa semua makhluk-makhluk yang kita lihat itu ada? Inilah yang dimaksud, yang di luar itu hanyalah bayang-bayang kita.
kita mendengarkan kajian-kajian yang di luar itu semuanya hanyalah bayang-bayang kita. Selama ini kita nyembah bayangan. Selama ini kita nyembah yang wujud. Ketika selama ini kita menyembah matahari, menyembah langit, menyembah bulan, menyembah gunung, menyembah hutan, menyembah lautan, seolah-olah mereka wujud sendiri, seolah-olah mereka wujud mandiri. Itulah yang dimaksud selama ini kita nyembah bayangan kita sendiri. Kita nyembah diri manusia kita sendiri. Kita tidak nyembah siapa yang menciptakan kita. Kita tidak nyembah kepada siapa yang menciptakan alam semesta ini. Inilah yang dimaksud Nurullah dan Nur Muhammad. Jadi Nurullah itulah cahaya yang menerangi wujud-wujud yang kita saksikan. Itulah Nur Muhammad itu. Ketika sudah tergelar wujud-wujud yang ada di alam semesta itu, itulah Nur Muhammad. Jadi tanpa Nur Muhammad, Muhammad tak tercipta. Tanpa segala sesuatu, tanpa diri kita, tanpa Abdul Halim, tanpa Anda, maka segala sesuatu takkan tercipta. Inilah makna dari segala sesuatu tercipta karena Nur Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud kita selama ini hanya menyembah bayangan kita sendiri daripada menyembah siapa yang menciptakan bayangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada payung-payung Allah. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan ketika di alam barzah, di alam penantian. Di mana alam barzah itu, di mana alam penantian itu, ya sekarang inilah alam barzah dan alam penantian itu. Alam dinding ketika manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Alam dinding ketika manusianya masih menjadi sang raja di dalam hatinya. Alam dinding yang mana manusianya masih merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Alam dinding ketika manusianya merasa dirinya lebih hidup daripada hidup Tuhannya. Alam dinding ketika manusianya merasa lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya di dalam hatinya. Itulah alam dinding, alam barzah, alam penantian, alam adab dan siksa itu. Kita selalu dan selalu disiksa di dalam hawa nafsu kita sendiri. Kita takut dunia, kita takut dijauhi dunia. Jangan takut dengan dunia agar kita tidak diinjak-injak dengan dunia. Jangan permasalahkan naiknya BBM. Ketika di dalam hati kita merasa terusik, merasa kecewa dengan naiknya BBM, berarti kita memiskinkan diri kita sendiri. Seolah-olah kita tak mampu beli, padahal manusia dihidupi Allah, manusia diciptakan Allah dengan kekayaan Allah. Ubahlah mindset hati kita yang selama ini selalu di dalam kemiskinan. Ubahlah menjadi mindset yang kaya. Jadi pasrahkan semuanya kepada Tuhan yang telah menciptakan ini semua. Itulah kekayaan itu. Jika prasangka kita kaya, ya kaya. Namun jika prasangka hati kita miskin, ya miskin. Terserah diri Anda mau berprasangka apa kepada diri Anda sendiri.
Jika kita takut dunia, ya prasangkanya miskin terus, meskipun miliaran hartanya, meskipun banyak uangnya, meskipun banyak bisnisnya. Bila hati kita masih ketakutan dengan harta-harta kita, itulah yang dimaksud miskin papa. Kaya tapi disiksa dengan kekayaannya. Kaya tapi disiksa, dibakar dengan kekayaannya. Kaya tapi dibelenggu dengan kekayaannya, itulah miskin. Akan tetapi manusia yang sudah terbebas dari belenggu-belenggu kekayaan dirinya, itulah orang-orang yang kaya di sisi Allah. Orang-orang yang selalu bersyukur dengan keadaannya, orang-orang yang selalu bersyukur dengan apapun yang dihadapinya, karena hatinya sudah pulang kepada trimo ing pandum, khusus orang-orang yang sudah di sisi Allah, khusus bagi orang-orang yang telah berbaiat. Alhamdulillahirabbil alamin kembali menerangkan siapa sih orangnya yang mendapatkan payung Allah, yang mendapatkan naungan Allah, yang mendapatkan pertolongan Allah di alam barzah, yang mana matahari sedepa ini, yang mana hati kita hawiyah, neraka hawiyah masih di dalam dada kita selama ini, yang mana dengan neraka hawiyah, dengan matahari yang sedepa panasnya sedemikian rupanya hingga digambarkan manusia bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maknanya manusia bisa tenggelam di dalam kehidupan ini. Tenggelam di mana? Tenggelam di dunia, tenggelam kepada bisnisnya, tenggelam di dalam apapun yang diupayakan, tenggelam di dalam sholatnya, tenggelam di dalam syahadatnya, tenggelam di dalam zakatnya, tenggelam di dalam puasanya, tenggelam di dalam hajinya, tenggelam di dalam amal ibadahnya, tenggelam di dalam zikir-zikirnya. Manusia yang tenggelam di dalam dirinya sendiri, itulah orang-orang yang tidak mendapatkan naungan Tuhan. Orang yang tidak mendapatkan payung-payung Tuhan. Orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena seolah-olah diri kita, seolah-olah Abdul Halim, seolah-olah hawa nafsu ini bisa menolong dirinya sendiri, tak perlu pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Abdul Halim lebih wujud daripada Tuhan di dalam hati Abdul Halimnya. Inilah Abdul Halim yang merasa bisa menolong dirinya sendiri. Abdul Halim yang merasa bisa menaungi hawa nafsunya sendiri. Inilah orang-orang yang tak mendapatkan payung-payung Allah. Ya disiksa Abdul Halimnya di dalam Abdul Halimnya sendiri. Ya disiksa Abdul Halimnya dengan daya upayanya sendiri. Ya disiksa Abdul Halim dengan kewujudannya sendiri. Ya disiksalah Abdul Halim dengan kehidupannya sendiri. Kenapa? Karena jauh dari Tuhannya di dalam hatinya. Karena wujud Tuhannya masih digoibkan, masih ditiadakan, masih tidak hadirkan di dalam hati Abdul Halimnya. Ya selamanya berada di alam barzah yang serba kepanasan, dengan matahari Abdul Halimnya sendiri. Jadi yang dimaksud matahari yang sedepah itu ketika Abdul Halimnya lebih nyata di dalam hatinya daripada Tuhannya, itulah matahari yang memanaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapakah orang-orang yang mendapat payung-payung Allah, mendapatkan naungan-naungan Allah, mendapatkan keridoan-keridoan Allah? Yakni dialah orang-orang yang mau
mati, mau baiat, mau kembali kepada Tuhannya. Inna lillahi, sesungguhnya semua dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan kepada Allah lah tempat kembalimu. Itulah orang-orang yang mendapat naungan Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan payung-payung Allah. Kita lihat bersama orang yang sudah mati itu dikafani, dimandikan, disolatkan, diwudukkan, disucikan, dikuburkan. Ya, itulah orang-orang yang mendapatkan payung-payung Allah. Sudah tiada diri manusianya yang menyiksa dirinya lagi di hatinya. Tanda-tanda kafan putih itulah sudah kembali suci. Jadi mutu qabla antal maut, jadi matikan dirimu. Itulah yang dimaksud baju ihram, baju kesucian bila manusianya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang mendapat naungan Allah, jiwa yang mendapat pertolongan Allah, jiwa yang mendapat payung-payung Allah. Jiwa yang mana? Jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa kita tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalikan semuanya hak milik Tuhanmu kepada Tuhanmu. Hidup, badan, segala apapun yang kita kerjakan, semuanya harta kita, semua apa yang kita miliki, kembalikan semua kepada Tuhanmu. Itulah jalan Tuhanmu. Itulah yang dimaksud kembali itu, dengan rela dan ridho. Bila kita tidak rela dan bila kita tidak ridho mengembalikan apa-apa yang bukan milik kita, bagaimana mungkin Allah bisa meridhoi kita? Wong kita ndak ridho, Allah itu Tuhan. Wong kita hanya ridho bila Abdul Halim inilah Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan payung Allah? Bagaimana mungkin kita mendapatkan pertolongan Allah? Bagaimanakah kita mungkin mendapat naungan Allah bila kita saja tidak ridho bahwa Allah itu Tuhan? Bila saja kita masih ridho kepada diri kita sendiri bahwa yang ada, yang wujud, yang hidup, yang kuasa di dalam hati kita hanyalah Abdul Halimnya, hanyalah diri Anda yang selama ini kita ridhoi selalu. Jadi jangan mimpi mendapatkan ridha Allah sementara kita hanya ridho kepada diri kita sendiri yang ada di dalam hati kita. Semuanya hanya sia-sia dan hayalan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang-orang yang rela dan orang-orang yang ridho supaya mendapatkan naungan Allah, supaya mendapatkan ketenteraman, supaya mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah, supaya mendapatkan payung-payung Allah yang bagaimana setelah mengembalikan apapun yang kita miliki dengan rela dan ridho, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Siapakah hamba-hambaku yang mengabdi? Ketika di dalam hati Abdul Halim sudah tak ada Abdul Halimnya. Ketika di dalam hati Anda sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud golongan orang-orang yang mengabdi.
Tidak peduli apapun agamamu, tidak peduli apapun golonganmu, tidak peduli apapun aliranmu. Pokoknya jalan untuk mencari keridhaan Allah, jalan untuk menempuh di dalam payung-payung Allah, di dalam pertolongan-pertolongan Allah, ya begini ini jalannya. Meskipun akan Anda agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, bila mengikuti jalan seperti ini, ya selamatlah. Itulah yang dimaksud selamat Islam rahmatan lil alamin, selamat jiwa-jiwa manusia kembali kepada yang menciptakannya. Jadi jangan mabuk agama. Jangan merasa benar agama-agama yang kita peluk. Sesungguhnya semua agama apapun yang kita peluk tak ada gunanya bila kita masih tersiksa hati kita, masih kepanasan hati kita, masih diadab hati kita. Agama apapun raono gunani. Jadi jangan mabuk agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sudah rela ridho mati demi uripe Allah, merelakan bahwa segalanya apa yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita, maka ketika kita sudah kedatangan kerelaan dan keridhoan lewat pintu pemutusan manusianya, yakni pintu baiat, maka fadkhuli fi ibadi. Disitulah tempat orang-orang yang mengabdi. Itulah yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan payung-payung Allah, yang mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah, yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah meskipun manusianya masih ada di dunia. Manusianya ada di dunia tapi hatinya sudah di langit. Manusianya ada di bumi, hatinya sudah terbang ke langit. Manusianya masih ada di bumi tapi manusianya sudah terbang di dalam hatinya kepada Tuhannya. Itulah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena manusianya dekat dengan Tuhannya. Bila saja kita jauh dari Tuhan yang ada, yang wujud, yang hidup, di dalam hatiku hanya Abdul Halimnya yang ada, Tuhannya gaib, ya jauh dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan naungan? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan payung-payung penyelamatan dari Allah? Wong kita ndak mau diselamatkan. Wong kita mencari keselamatan sendiri dengan iblis dan setan, dibakar selalu. Mencari keselamatan, mencari payung yang palsu, tafsir yang palsu, bukan tafsir yang sejati. Tafsir yang sejati maknanya mendapat payung keridhaan naungan dari Allah, ya kembalilah kepada Allah. Itulah yang dimaksud mendapatkan payung-payung Allah, bukan payung-payung yang dohir itu. Semua di dalam dunia ini hanya penuh kiasan-kiasan saja, hanya sanepan-sanepan saja, hanya bayangan-bayangan palsu saja. Semua ada wa min anfusikum, dan semuanya sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kau tak menyaksikannya? Karena selama ini kita sibuk menyaksikan bayangan daripada sibuk menyaksikan siapa yang punya bayangan. Kita sibuk melihat dunia. Kita sibuk melihat wujud-wujud yang ada di luar diri kita daripada kita sibuk melihat wujud yang
menampilkan wujud-wujud itu semua. Jadi untuk mendapatkan naungan, pertolongan, dan payung dari Allah, ya kembalilah kepada Allah. Menjadi apa? Menjadi fadkhuli fi ibadi, menjadi hamba-hamba yang mengabdi. Bila sudah mengabdi kepada Tuhannya di dalam setiap harinya, sejak bangun tidur dan tidur lagi, ngabdi terus, maka wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam surgaku. Surga itulah yang dimaksud, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, itulah surga. Bukan surganya iblis dan setan yang isinya serba kesenangan hawa nafsu. Itulah surganya iblis dan setan, surganya Dajjal laknatullah, isinya perkara-perkara kemegahan-kemegahan dunia, emas, intan, permata, mobil mewah, makan enak, minum enak, serba nikmat. Itu semua surganya Dajjal, kesenangan hawa nafsu. Itu kan surga yang kita damba-dambakan selama ini. Kita salah mendambakan. Kita salah surga. Surga yang dimaksud Allah bukan surga-surga itu yang dihayal-hayalkan banyak manusia. Surga Allah itu ketika dirimu sudah tidak ada lagi, hanya Allah yang ada. Itulah surga itu yang ditempati oleh para nabi dan para rasul ketika di dalam hatinya la ilaha illallah. Itulah surganya para nabi dan rasul. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya para nabi dan rasul? Kita masih rela, kita masih redo dirasuli Abdul Halim, diutus Abdul Halim, diutus dirasuli setan iblis. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi rasulnya Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi nabinya Allah? Wong kita tidak rela menjadi Rasulullah. Wong kita tidak ridho menjadi Nabiullah. Kita hanya rela di dalam hati kita selama ini menjadi Rasul, menjadi utusan, menjadi pesuruh-pesuruhnya hawa nafsune dewe-dewe. Jadi rasuli iblis, jadi utusan setan, jadi pesuruh-pesuruh jin yang ada, yang berkuasa di dalam dada kita selama ini. Jadi bila ingin mendapatkan payung-payung Allah, ya jadilah Rasulullah, ya jadilah Nabi Allah. Itulah yang dimaksud lambang-lambang, bayangan-bayangan yang kita selama ini kita dewa-dewakan, mendewa-dewakan bayangan. Tidak mendewakan yang punya bayangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah memahami pertolongan Allah, naungan Allah, payung-payung Allah yang secara tafsir sejatinya, yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Jadi raihlah sekarang sebelum kedatangan syakaratul maut. Bila kedatangan baiatul akbar, syakaratul maut, ya sangat berat siksanya, ya sangat pedih azabnya. Kita harus dipisahkan dengan paksa dan siksa. Harta-harta yang banyak kita dipisahkan dengan harta kita yang banyak. Kita dipisahkan dengan usaha-usaha kita, pabrik-pabrik kita, pekerjaan kita. Dipisahkan dengan paksa dan siksa. Kita dipisahkan dengan anak-anak kita. Dipisahkan dengan istri. Bahkan kita dipisahkan dengan raga dan hidup kita sendiri. Betapa pedihnya, betapa sakitnya. Tiada terpedih, tiada tersakit kecuali saat datangnya syakaratul maut. Kenapa manusia takut mati? Ini alasannya.
karena dikira mati itu puncak-puncaknya rasa sakit yang dialami oleh setiap diri manusia. Bila takut mati, bila takut tersiksa, terazab, lalu kenapa ndak mau mutu qabla antal maut, ndak mati sekarang saja di sisi Allah dengan melewati guru pembimbing, baiat kepada guru pembimbing Anda. Agar apa? Agar siksa, agar azab itu tak datang lagi. Kita awali, kita tebus azab-azab siksa yang ada di syakaratul maut ini dengan yang sekarang. Agar apa? Agar kita tidak takut mati lagi. Kenapa? Mati itu loh enak, mati itu loh payungnya Allah, mati itu loh pertolongan Allah, mati itulah naungan Allah. Manusianya sudah mati di dalam uripe Allah, ya mereka itulah yang mendapat payung-payung Allah, pertolongan-pertolongan Allah. Apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kita hadapi sudah jatuh kepada kodok kodarnya Allah, bukan kodok dan kodar kita lagi. Selama ini kan seolah-olah kodok kodar baik buruk yang kita lakukan kita yang merajai. Itulah siksa itu. Kita merasa bersalah, kita merasa tersiksa. Dan ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kita merasa bangga, kita merasa mulia, sama-sama azabnya, sama-sama siksanya. Kenapa? Karena dirimu lebih ada daripada diri Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua segera akan mendapatkan payung-payung, akan mendapatkan pertolongan-pertolongan, akan mendapatkan naungan-naungan dari Tuhan Sang Maha Pencipta yang menciptakan diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.